Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif King Gallery. Di vlog kali ini saya akan membagikan sebuah apa ya bahasanya? Pokoknya kalau setiap ada mobil baru yang mau masuk di King Gallery itu kita akan inspeksi. Nah, kali ini saya akan demonstrasikan sebuah inspeksi dari kita sendiri. Lalu setelah itu kan ada di pagri lagi ya, dicek lagi oleh Autospektor dan Warranty Smart. Nah, di video kali ini saya akan menginspeksi karena ini mobilnya baru masuk ya. Cuma kemarin ini sudah diinspeksi. Kali ini saya akan demonstrasikan apa aja yang wajib dicek ya kalau mau beli mobil tentunya yang mau masuk ke King Gallery. Jangan sampai skip videonya, tonton terus sampai akhir. Jangan lupa juga dukung terus channel King Gallery, subscribe, like dan komen, serta follow juga Instagram dan sosial media kita yang ada di bawah sini. Ikuti terus video kali ini. Nah, sebelum diinspeksi ini mobil, kita ngopi dulu karena biar nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk ngelihat mobil itu, aduh bahaya ya. Kalau lagi inspeksi matanya ngantuk itu jangan ya, diusahakan. Dan diwajibkan untuk lihatnya tuh siang atau enggak, pokoknya masih terang lah, jangan malam-malam. Kita ngopi dulu, Mbak Ambar. Biasa Mbak, kopi hitam jangan diaduk ya. Kopi hitam kupu-kupu ya mana? Kupu-kupu betul sekali Mbak Ambar. Kenapa saya nggak diaduk? Karena saya sudah manis ya. Takutnya nanti kalau kemanisan diabetes. Iya. Oke, makasih Mbak. Satu aja, pay letter ya Mbak. Kita inspeksi. Setelah ngopi, mata kita seger, kita mulai inspeksinya. Jadi ada 5 poin penting ketika kita mau lihat mobilnya. Yang pertama yaitu dari segi mesin dulu. Kita buka ya. Nah, jadi apa saja yang perlu kalian cek di bagian mesin? Sebelum ke bagian mesin ini aja dulu deh. Apakah mobil ini terindikasi bekas tabrak atau tidak? Bagaimana cara mengeceknya? Simak terus ya. Jadi yang pertama itu kalau saya mulai dari atas dulu nih, kita lihat bagian dari kap mesin ya. Yang pertama kita bisa lihat dari sebuah seal ini nih, namanya seal lah atau nut ya. Kalau nutnya ini masih rapi atau belum keriting, ini berarti mobil bagus, tidak ada indikasi bekas tabrak ya. Kita juga bisa dipencet juga dengan kuku. Nah, kalau misal ini empuk-empuk gitu, masih ada cap kukunya, berarti itu tandanya masih ori ya. Dan di sini biasanya ada tempelan gini nih, menandakan mobil ini masih ori gitu. Lalu yang kedua di sini kita bisa juga cek bautnya. Jadi di setiap apakah itu dicat, apakah itu diganti, pasti dia akan copot baut ininya nih, baut di sini. Nah, kalau misal bautnya ini udah lecet, ada kemungkinan ini kap mesin diganti ataupun dicat ya, ada 2 kemungkinan. Jadi kalau dirasa kurang yakin lagi, kita lihat ke bawahnya. Nah, ini ada yang namanya tulangan bullhead atas, tulangan di depan radiator. Kita bisa cek ya. Di sini kan ada lapisan-lapisan plat yang sebenarnya itu tipis, cuma dia dipres atau terdiri dari beberapa plat, sehingga kalau ada kemungkinan bekas tabrak dia akan bengkok gitu. Nah,
kita juga bisa lihat dari warna catnya. Apakah warnanya ini terlalu kinclong ataupun tidak sama dengan sampingnya. Jadi ada beberapa bagian di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 batangan dari sebuah bullhead. Jadi kita bisa cek dari setiap titik-titiknya nut. Jadi kalau untuk keluaran pabrik itu kan adalah titiknya. Cuma kalau sudah bekas tabrak, kemungkinan itu nutnya ini sudah tidak bulat-bulat lagi ya. Pokoknya kalau setiap mengecek apakah ada kejanggalan di area nut-nut atau tulang-tulangan sininya yang bengkok. Nah di sebelah sini juga perlu nih, takutnya terjadi indikasi tabrak samping. Ini ada titik-titik nutnya masih rapi, berarti mobilnya masih oke. Di bagian bawah juga kalian perlu cek nih. Jadi di bagian bawah juga ada tulangan lagi. Cuma kita mesti intip nih, atau enggak di center dari sini. Nah di sini juga ada tulangan bagian bawah, kalian juga perlu cek ya. Jadi tulangan bawah ini apakah masih lurus atau sudah bengkok. Kalau udah bengkok itu ada kemungkinan ini mobil bekas bentur atau menabrak ya. Jadi kalian perlu juga cek yang bagian bawah. Kadang ada juga yang gitu, kena bagian bawahnya cuma atasnya rapi. Kadang ada juga yang atasnya kena, bawahnya rapi. Mungkin masuk ke truk-truk tronton kan bisa juga gitu. Oke, lanjut untuk bagian mesin ya. Kalau mesin sendiri sih kalau saya biasanya kalau ini 2022 ya tinggal lihat aja apakah ada rembes ya, tapi kemungkinan besar tidak ada. Kalau untuk keluaran tahun 2022 ya, kita bisa lihat juga dari packing klep atas, klep bawah ya. Kita bisa ngolong juga di bawah. Dan kita juga bisa lihat apakah ada tanda-tanda yang sudah tidak center lagi. Ini kan ada tanda nih, tanda kuning ketemu kuning. Nah kalau itu masih lurus berarti tandanya mesin ini tidak bekas dibongkar-bongkar gitu. Kita juga bisa dengerin juga mesinnya ya. Nah kalau untuk diesel, kalau mesin kalian bisa nyalain terus buka dari tutup oli atasnya ini ataupun stick oli. Kita lihat apakah ngebulnya yang terlalu over. Nah itu menandakan mobil mesin diesel kalian itu ngobos ya. Ngobos itu tandanya oli mesin naik ke atas ke bagian pembakaran, jadi kebakar mengeluarkan asap. Itu pertanda mau turun mesin. Oh no. Gitu. Oke, setelah tadi kita bahas bagian depan, kita bahas bagian sampingnya dan bagian belakang. Ikutin terus sini. Seperti halnya di bagian depan tadi, kita juga di bagian samping kita lihat bagian seal nut-nut dari pintu-pintunya. Di setiap pintu dia ada seal atau nutnya. Kita bisa lihat juga apakah masih lurus, dan kita juga bisa pakai kuku ya, apakah ini bahasanya empuk ya ataukah keras. Kalau keras ada kemungkinan dia bekas set ulang, jadi dia kesembur kena pernis, jadi nutnya ini menjadi keras. Dan di pilar jangan lupa juga di sini kalian bisa buka. Nah di sini juga di tiap pilar A dan B ada yang namanya nut-nut atau las titik ini nih. Kalau sudah tidak lurus ataupun sudah tidak bulat-bulat, itu menandakan mobilnya ada indikasi bekas nabrak. Gitu cuy. Pasang dulu. Bagian belakang juga sama. Mungkin kalau kalian pernah lihat orang ketok-ketok mobil, ini cara lama orang zaman dulu mungkin ya, yang diketok-ketok gini. Nah mungkin ini fungsinya untuk mendeteksi apakah bunyinya itu sama atau tidak, dan di dalamnya itu banyak debulan atau tidak. Jadi fungsinya begitu. Cuma kalau sekarang kan teknologi sudah canggih, dia sudah menggunakan alat. Jadi dia inspeksi dulu mobil-mobil barunya aslinya berapa gitu, angkanya nanti tinggal di ini doang, inspeksi itu udah punya alatnya sendiri. Lanjut bagian belakang. Untuk bagian belakang sama aja kayak bagian depan dan samping ya. Kita lihat seal dari bagasinya ya. Nah ini sealnya kita perhatikan apakah masih lurus atau ada indikasi bekas nabrak ya. Tinggal dilihat aja nut-nutnya. Terus di sini kan ada kayak di kap mesin tadi ya, ada baut-baut. Nah kita perhatikan juga sebelah sini apakah ini bautnya ada lecet-lecet atau
catnya ini pudar. Kalau kemungkinan besar kalau sudah dicopot atau dibongkar itu kelihatan dari sininya nih ada bekas lecet buat buka baut gitu. Terkadang ada juga kan yang full ganti bagasi, tapi di sini aja biasanya ada lecetnya lah. Pokoknya ada yang ganjal gitu, ada yang nggak dilihat mata tuh nggak enak. Nah itu ada kemungkinan besar ya. Cuma kalau beli baru, misal bagasi atau kap mesin itu biasanya tidak ada yang namanya sealnya. Jadi bagasi cuma seal-sealnya ini nggak ada gitu, polos. Nah makanya orang-orang bengkel asuransi atau bengkel-bengkel repair itu nanti dibuatkan ininya nih, sealnya. Sebenarnya seal ini sih hanya menandakan sebuah apakah mobil ini terindikasi atau tidak. Kita lihat dari sealnya aja sih, apakah masih lurus, supaya sebagai penanda aja sih kalau kata saya. Nah kita juga bisa lihat dari sini, kita buka seperti yang di pintu tadi pilarnya. Di sini ada beberapa nut ya, ada las titik-titik. Las titik-titik ini tuh sebenarnya plat ketemu plat ditempelin terus atasnya di las titik. Nah fungsinya itu. Nah titiknya ini masih lurus semua, masih bulat-bulat, masih rapi. Intinya ini belum ada atau tidak terindikasi bekas nabrak gitu. Nah kita juga bisa lihat dari bagian bawahnya juga, tinggal kolong. Di sini ada tulang lagi, cuma kadang nggak bisa dilihat sih, bisa dilihat dari bawahnya juga gitu. Oke, kita lanjut bahas yang lain. Lanjut kita bahas yang berikutnya ya, yaitu apakah mobilnya terindikasi banjir atau tidak. Caranya kita bisa lihat dari bagian kap, dari mesinnya dulu aja deh. Apakah ada banyak karat-karat di baut-bautnya? Kita cek, kalau ada karat-karat jangan sujon dulu ya, bisa bilangnya gitu. Kita lihat bagian dari kolongnya, apakah ada karat juga nih di bagian kolongnya. Dan itu pun jangan suujon dulu. Takutnya ada beberapa daerah yang seperti di deket-deket laut, bahasanya itu apa ya, terkontaminasi ya. Jadi kalau yang biasanya tinggal di daerah laut, pinggiran laut gitu, seperti di Ancol mungkin, itu biasanya bagian bawahnya itu berkarat gitu loh. Nah kita lanjut cek di bagian sininya nih. Nah setelah kita bahas bekas banjir, bekas tabrak ya sama mesin, lanjut ke bagian kilometer. Ini kilometer nih yang agak sedikit riskan juga ya, mudah kecolongan ya. Patokannya yaitu service record dulu. Apakah mobilnya service record di dealer resmi? Jadi kita lihat dulu, pastiin dulu ya. Di sini ada buku servis, tinggal kalian cek kilometernya sesuai atau tidak sesuai dengan kilometer pas servisnya dengan yang sekarang. Ini kilometernya contoh kita cek dulu. Nah di sini tertera bulan 9 ya, kilometernya 12.000. Di sini 20.000 tapi bulan 9 ya, jadi udah jalan 3 bulan ya kameramen, udah jalan 3 bulan. Berarti kan ini 12.000 di bulan 9, sekarang 20.000 di bulan 11 ya, mau bulan 12. Berarti ini termasuk servisnya record dan kilometernya asli. Cara mengeceknya begitu. Atau kalau mau pengen cara lama, cuma ini agak ini juga ya, kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Kita lihat juga dari setir ya, biasanya setir. Cuma kadang mobil baru pun kayak sekelas Fortuner, PRZ gitu, setirnya ini gampang ngelopek ini ya, jadi nggak bisa buat patokan detail juga gitu. Hanya sekilas aja kalau menurut saya sih, kita lihat dari sebuah fisik ininya apakah sesuai. Kalau kilometer 20.000 setirnya udah bopeng-bopeng, mungkin perlu diwaspadai begitu. Takutnya kan ada juga nih ya yang oknum-oknum atau penjual yang sukanya nakal ya, jadi suka gulung, iseng-iseng digulung kilometernya, direndahin. Itu ya banyak juga. Maka dari itu kita perlu hati-hati untuk mengecek mobilnya. Oke, lanjut kita bahas matic. Nah bagaimana cara mengecek maticnya? Kalau
Matic kalau saya biasanya tinggal dipindahin aja dari gigi-giginya, pindahin aja dari R, N ke D, apakah ada delay atau tidak ya ketika perpindahannya ini. Cuma kalau perpindahannya smooth ya oke, nggak ada masalah. Cuma kalau perpindahannya itu delay, ini patut kalian curigai. Dah, bisa juga kalian masukkan ke D, injek rem tangan, rem kaki injek sambil digas. Apakah ada bunyi kretek-kretek di dalam transmisinya? Kalau nggak ada bunyi berarti oke. Kalau ada bunyi itu kalian perlu cek dulu ya, takutnya ada bekas kena maticnya gitu. Atau kalian bisa cobain jalan. Yuk kita cobain jalan yuk. Nah, kita coba test drive jalan aja ya. Kita pastikan maticnya tidak ada delay atau tidak ada jedak dari perpindahan gigi satu ke yang dua atau ketiga. Kita perhatikan juga kalau perpindahannya lama ataupun ada delay misal, nah itu patut kalian waspada ya. Nah kalau ini smooth, ini masih oke nih. Pokoknya kalau matic itu ya kalian wajib lah cek selalu oli transmisinya ya. Jangan diundur-undur waktunya ganti oli matic ya, harus ganti karena matic sekali dandan bisa puluhan juta keluar kocek untuk ke bengkel gitu. Nah yang terakhir tinggal kalian cek surat-suratnya, kelengkapannya ya, dari BBKB, terus faktur, NIK, misal ada form A yang mobil-mobil dari luar, terus STNK-nya kalian cek nomornya sesuai enggak, nomor mesinnya, nomor rangkanya, dicek semuanya. Jadi disamain gitu loh. Dan bisa juga dicek fisik ya, digesek, atau kalian kalau nggak mau repot ya tinggal bawa ke Samsat ya. Jadi dicek fisiknya apakah sesuai dan cek keabsahannya gitu. Perlengkapan ya mungkin kayak kunci serep dan lain-lain ya, karena kunci serep juga harganya lumayan gitu. Nah setelah semuanya selesai diinspeksi, semuanya oke, tinggal lanjut ke bagian pendetailingan ya, agar mobilnya itu lebih bagus lagi ya. Dikoreksi di sini, di detailing namanya. Ini lagi proses detailing karena mobil baru masuk ya. Kita bersihan dari bagian sebuah engine bay-nya, kap mesinnya, mesinnya kalian ini dibersihin gitu. Dibersihin, proses compounding semuanya. Kalau udah oke, tinggal masukin ke dalam untuk proses selanjutnya. Kalau di situ sudah selesai, tinggal dipajang di sini. Nah, semuanya yang di sini ini udah tinggal dibawa jalan aja, tinggal kalian beli gitu loh. Udah oke semuanya, tinggal dipakai aja, kalian bawa pulang ya. Tapi jangan lupa dibayar dulu gitu. Semua yang di sini udah dari proses inspeksi, terus proses detailing. Pokoknya kalau beli mobil di King Gallery semuanya udah, kalian nggak perlu nambahin kocek-kocek lagi untuk perawatan atau detailing, atau pokoknya nggak perlu jajan-jajan lagi. Nah, kenapa ada slogan murah di awal, murah di akhir? Murah di awal, murah di akhir ya. Bukan murah di awal, mahal di akhir. Itu nanti kalian ya boncos gitu. Nah, mungkin sekian video vlog kali ini, semoga menjadi manfaat ya. Biar kalian semua tahu bagaimana sih kalau King Gallery beli mobil ya, waktu inspeksinya, proses detailingnya, serta bisa dipajang di sini. Ada beberapa melewati proses-proses yang tadi saya jelaskan tadi. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video kali ini. Semoga menjadi manfaat juga buat kalian semuanya. Kalian mau datang ke King Gallery bisa, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z1215, Jenderal 7 X6 X11. Saya Anam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.